bukti Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman Salafus Sholih. Antara Ustadz Felix Yau, Ustadz Zulkarnain M. Sunusi, dan Bicara Agama ala Podcast. Menurut penilaian saya, seorang Ustadz yang memiliki ilmu lebih tinggi tetap memberikan masukan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian Ustadz Felix Yau. Namun, sebaiknya tidak memberikan gelar atau sebutan buruk saat menyampaikan bantahan. Hal ini penting karena saat ini banyak non-muslim yang sedang tertarik belajar dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam, terutama di kalangan saudara-saudara keturunan Tionghoa. Manfaatnya sangat besar dari podcast yang diikuti oleh non-muslim, termasuk koko-koko atau cici-cici keturunan Tionghoa, karena mereka juga turut menyimak isi podcast tersebut. Yuk kita bisa yuk, jangan hanya sibuk dengan tahzir. Mari kita ikut ambil bagian dalam mempelajari Kristologi untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir. Jangan hanya berebut jamaah atau sekadar memindahkan mereka dari satu afiliasi ke afiliasi lain. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, tapi bukan berarti kesalahannya terus-menerus, bukan. Jika kita merasa memiliki ilmu syariat yang lebih, mari kita terjun bersama-sama, bersinergi, karena ketahuilah keberadaan para da'i seperti Koh Dondi, semoga Allah menjaganya, dan yang semisalnya, sangat membantu umat dalam melawan misionarisme dan menyelamatkan mereka dari kemurtadan, tentu dengan izin Allah. Kami pribadi berpendapat, seseorang yang menjadi perantara bagi orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam jauh lebih baik dibandingkan mereka yang hanya memindahkan orang muslim dari satu afiliasi ke afiliasi lain. Mas Raffi, orang yang sebelumnya kafir atau fasik, yang memang jauh dari dalil sami, seharusnya diberi penjelasan ilmu dengan menggunakan logika, karena selama ini mereka lebih mengunggulkan logika. Seharusnya Ustadz Zul mengkritik dengan penuh hikmah dan hati-hati, mengingat nama Ustadz Felix di mata manusia lebih besar dibandingkan dirinya. Semua kritikan itu bisa sangat mudah menjadi bumerang jika terjadi kesalahan. Menurut saya, yang paling baik dalam bermuamalah dengan orang yang berbeda afiliasi adalah Ustadz Khalid. Beliau mampu bersikap netral dan berada di tengah-tengah. Masalahnya, sebagian influencer atau selebriti yang baru hijrah atau menjadi mualaf tidak memilih untuk sementara waktu berhenti dari media sosial guna fokus belajar agama terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka langsung mengubah branding mereka menjadi pendakwah online, padahal kondisi mental dan ilmu agama mereka masih lemah. Hal ini membuat mereka rentan goyah menghadapi gelombang komentar netizen, baik itu pujian maupun cercaan. Jika mereka tetap aktif di media sosial dan membahas bidang duniawi yang memang sudah menjadi keahlian mereka, itu tidak masalah selama tidak melanggar syariat. Namun, ketika mereka mulai membahas agama, khususnya Islam, risikonya sangat besar karena penyampaiannya masih didominasi oleh campuran opini dan pengalaman pribadi. Padahal, agama adalah wahyu dari Allah yang diturunkan dalam bentuk Al-Quran dan hadits. Belum lagi kebiasaan mereka yang kerap memposting konten pembaruan tentang ibadah. Namanya juga influencer atau selebriti. Wajar jika mereka terbiasa mencari publisitas. Memang ria adalah urusan hati yang tidak bisa dilihat orang lain, tetapi membuat konten tentang ibadah memiliki risiko terlalu besar terhadap kelurusan niat. Assalamualaikum, saudara-saudaraku. Yuk, tambah ilmu dan keimanan kita bersama dengan subscribe ke akun YouTube kami. Di sini kami sajikan konten seputar agama Islam, ceramah penuh hikmah, tafsir Al-Quran, kisah inspiratif, dan tips menjalani hidup sesuai syariat. Klik subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi, dan mari kita belajar serta berbagi kebaikan bersama. Jazakumullah khair atas dukungannya. Berbicara mengenai masalah agama ala podcast. Berbicara mengenai Allah itu ada perinciannya. 1. Jika berkaitan dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifat di sini maksudnya adalah sifat filia dan sifat zatia. Maka ini mutlak harus ada dalilnya dan ilmunya. Inilah yang dimaksud dosa besar jika berbicara mengenai Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang termasuk Allah haramkan itu adalah berbicara mengenai Allah, mengenai apa-apa yang kamu tidak ketahui. Baca, berbicara mengenai Allah tanpa ilmu. Quran Surah Al-A'raf 33. Kenapa kok harus ada dalilnya? Karena menetapkan nama dan sifat-sifat itu tidak boleh berdasarkan ijtihad ataupun dari hasil pemikiran kita sendiri. Harus berasal dari Allah yang mengabarkan mengenai dirinya sendiri, atau berasal dari Rasulullah. Harus tauqifiyah istilahnya.
Sebab jika kita seenaknya saja membikin dan menetapkan nama dan sifat Allah, maka itu artinya bukan Tuhan yang memberitahu mengenai dirinya sendiri, hingga tinggal kita imani saja. Tapi kita yang membikin-bikin sendiri Tuhan ciptaan kita menurut versi kita sendiri. Maka dari itu, ini tidak boleh. Haram, terlarang, gaya-gaya filsafat dan pemuja ilmu kalam itu namanya. Menyembah hasil pemikiran sendiri ini namanya. Kedua, adapun jika berkaitan dengan mengabarkan masalah Allah secara umum, tidak spesifik berkaitan dengan masalah pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ini namanya ikbar, mengabarkan. Dan ikbar atau storytelling ini, hukum asalnya boleh dilakukan walaupun tidak ada dalilnya. Boleh dilakukan walaupun tidak ada perkataan ulamanya. Dan cara ikbar pun juga tidak dibatasi kaifiatnya, tidak dibatasi cara storytellingnya, sepanjang memenuhi dua hal. A. Untuk tujuan yang positif, seperti untuk memudahkan pemahaman, untuk lebih menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah, dan lain-lain semisal. B. Tidak bertentangan dengan syariat secara umum. Apa dalil akan masalah ikbar ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, wahai Muhammad, apakah sesuatu apapun syai'in, yang lebih besar, yakni lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah, Quran Surah Al-An'am, 19. Di sini Allah membandingkan dirinya sendiri dengan segala sesuatu apapun syai'in, dan konteksnya pun juga tidak masalah nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi berkaitan dengan masalah persaksian, dalam artian hal yang lebih umum. Maka inilah dalil bahwa dalam masalah mengikbarkan mengenai Allah atau storytelling itu, boleh membandingkan dengan segala sesuatu apapun syai'in, dan tidak dibatasi. Tentu saja sepanjang cara ikbar itu tidak digunakan untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ikbar digunakan tujuan yang positif, seperti untuk memudahkan pemahaman, untuk lebih menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah, dan lain-lain semisal. Tidak untuk melecehkan Allah, agamanya, wahyunya, dan semisalnya. Dan cara ikbarnya tidak bertentangan dengan syariat secara umum, walaupun mungkin tujuannya baik. Adapun kalau secara taksonominya, maka pembahasan ikbar itu lebih luas dibandingkan pembahasan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pembahasan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu termasuk dalam bagian ikbar, akan tetapi tidak semua pembahasan masalah ikbar itu berkaitan dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau digambarkan, kira-kira seperti yang gambar yang saya oret-oret di bawah. Sekarang berkaitan dengan sebagian dai yang berbicara masalah agama, terutama untuk keperluan mendakwahi umat beragama lain dengan menggunakan pendekatan logika, perumpamaan, sejarah, dan wawasan yang dimilikinya agar lebih mudah difahami. Yang mana ini lagi ngetren nih di podcast-podcast dan yang semisal. Sepanjang yang saya lihat, mereka lebih berfokus menggunakan cara ikbar untuk story, telling dan logika untuk lebih mempermudah orang awam dan umat beragama lain dalam memahaminya. Belum pernah saya lihat mereka fokus kepada pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan para mutakalimin lainnya. Yang mana para mutakalimin itu seenaknya saja menggunakan logika, filsafat, dan wawasan yang mereka miliki, guna menetapkan sifat-sifat Allah, walaupun itu bertentangan dengan dalil, yakni dengan cara mentakwilkannya ataupun mengingkarinya. Karena sebagian dai yang membicarakan masalah agama dengan menggunakan cara storytelling ikbar itu, tidak melakukannya dalam konteks menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka hukum asalnya boleh dan tidak mengapa. Ikbar dalam masalah agama itu baru terlarang jika bertentangan dengan syariat secara umum, atau memberikan implikasi melecehkan, walaupun mungkin niatnya baik. Maka kewajiban bagi orang yang menuduhlah untuk memberikan bukti bahwa cara ikbar yang dilakukan itu bertentangan dengan syariat secara umum, ataupun memberikan implikasi melecehkan, walaupun mungkin niatnya baik. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, maka hukum ikbarnya kembali ke hukum asal, yakni mubah boleh. Jadi jangan bicara secara umum saja, dan menggiring audiensnya kepada pembahasan masalah berbicara mengenai Allah tanpa ilmu, guna mendiskreditkan. Sementara kita faham, konteksnya beda. Masa pembahasan masalah ikbar, lalu dibawa dengan gaya-gaya, seperti pembahasan masalah asma wa sifat. Beda itu. Maka tidak ada pintu yang lain, kecuali memberikan bukti bahwa cara ikbar yang digunakan itu bertentangan dengan syariat secara umum, atau memberikan implikasi melecehkan, walaupun mungkin niatnya baik.
silahkan diberikan bukti bahwa itu termasuk kategori ikbar yang terlarang agar tahzirnya benar-benar valid dan tidak salah. Saya tidak ada masalah dengan tahzir, tapi harus valid dan benar, bukan out of context.